بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، لا نبي بعد ولا رسول بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah Allah mudahkan bagi kita menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Alhamdulillah, kita telah melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, yang jika Allah mudahkan seseorang salat berjamaah di masjid merupakan sebuah nikmat, sebuah karunia yang besar yang diberikan Allah kepadanya, sehingga wajib dia mensyukuri nikmat itu. Ditambah lagi duduknya kita di salah satu tempat yang mulia di permukaan bumi untuk mengkaji agama Allah, untuk mempelajari agama yang telah Allah turunkan ini. Terlebih yang kita kaji malam ini adalah sumber yang pertama di dalam agama kita, yaitu Al-Quran, tafsir, yang kita berharap dengan kita mempelajari makna dan tafsir, penjelasan-penjelasan dari para ulama tentang ayat per ayat sampai kepada surah per surah, yang mempelajarinya adalah sebuah kenikmatan, sebuah karunia, dan mengamalkan isi kandungan di dalam Al-Quran yang sudah kita pelajari itu juga adalah sebuah kenikmatan. Maka hibati fillah, kita meminta taufik dan hidayah dari Allah agar Allah memudahkan kita mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran ini sebagaimana Allah mudahkan kita mempelajarinya. Karena kalau
surah yang kita sudah bahas tapi jauh dari pengamalan, maka bisa dikatakan kurang sempurna. Kurang sempurna. Maka mukmin itu berilmu di dalam beramal, di dalam amal, dan ketika beramal dia berilmu. Makanya antara ilmu dengan amal tidak bisa dipisahkan. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih berada di dalam surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un, yang arti dari Al-Ma'un adalah apa arti yang kemarin kita sebutkan? Barang-barang yang berguna. Kemarin juga sudah kita jelaskan surah ini atau surah Al-Ma'un ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang apakah surah ini termasuk Makkiyah atau surah ini termasuk Madaniyah. Sebagian ulama memasukkan surah ini, dan ini adalah pendapat jumhur. Pendapat jumhur bahwa surah Makkiyah ini dalam deretan Makkiyah. Alasan mereka karena surah ini berbicara tentang hari di mana manusia di waktu itu tidak beriman kepada hari pembalasan. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Ad-din di sini adalah yaumul jaza, hari pembalasan. Dan manusia yang tidak beriman dengan hari kiamat, yang tidak beriman kepada hari balasan, hari kebangkitan, itu di Makkah. Itu orang-orang kafir Quraisy, belum hijrah Nabi. Karena pembahasan atau isi dakwah Nabi semenjak di Makkah menjelaskan tentang Rabb, mengajak manusia untuk menyembah Rabb yang hakiki. Artinya adalah sesembahan yang benar. Makanya arti kalimat la ilaha illallah bukan artinya tidak ada Tuhan selain dari Allah. Ini kurang sempurna. Tidak ada sesembahan selain dari Allah. Ini kurang sempurna. Karena banyak sesembahan selain dari Allah. Karena banyak manusia mengambil Tuhan selain dari Allah. Tempat mereka mengadu, tempat mereka tunduk, sujud, meminta, bersandar kepada selain Allah. Manusia banyak mengambil tempat selain Allah. Maka Nabi di waktu itu di kota Makkah menjelaskan siapa yang sesembahan yang berhak. Berapa jumlah patung di waktu itu? Ratusan. Namun semua itu batin. Sesembahan selain dari Allah
tempat meminta selain dari Allah, tempat bersandar selain dari Allah, berarti sesembahan yang berhak hanya menyembah Allah. Tempat meminta dan mengadu berdoa hanya kepada Allah. Bersandar hanya kepada Allah. Sujud dan rukuk hanya kepada Allah. Inilah makna la ilaha illallah. Makanya kalau setiap muslim memahami la ilaha illallah, takkan ada meminta kepada selain Allah. Takkan ada melakukan hal-hal yang syirik, bersekutu dengan Allah, menyekutukan Allah. Takkan ada. Makanya Syekh Abdul Razak ada sebuah pembahasan beliau, Ashrun mujibat lin najah. Ada 10 perkara yang menyebabkan seseorang itu selamat nanti di hari kiamat. Ada 10 perkara yang jika 10 ini kita amalkan, mujibat, insyaallah selamat. Di antaranya adalah la ilaha illallah. Mengetahuinya, berilmu tentang la ilaha illallah dan mengamalkan, siap atas konsekuensi dari la ilaha illallah. Itu tugas Nabi di waktu di Makkah. Juga tugas Nabi menjelaskan kepada orang kafir Quraisy tentang hari kiamat, tentang hari kebangkitan, tentang hari yaumul jaza, hari pembalasan. Karena orang kafir Quraisy tidak peduli dan tidak beriman, tidak yakin tentang hari pembalasan, maka Nabi menyampaikan di waktu itu tentang hari pembalasan. Makanya jumhur ulama, karena di dalam surah ini, di dalam surah Al-Ma'un ini Allah mengatakan ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ayat pertama berbicara tentang mereka yang mendustakan hari pembalasan. Maka dari situlah jumhur ulama ini menyatakan bahwa surah ini termasuk Makkiyah. Apa Makkiyah? Nah, surah atau ayat yang turun sebelum hijrah. Kemudian sebagian ulama berpendapat surah ini termasuk Madaniyah. Karena di dalam surah ini di mana Allah berbicara tentang salatnya orang-orang riya. Yang salatnya orang-orang riya adalah salat yang mendapatkan kecelakaan. Fawailul lil musallin. Di antara, nanti kita bahas, di antara fawailul lil musallin adalah allazina hum yura'un, yang mereka melakukan salat itu, salatnya mereka, tapi mendapatkan wail, mendapatkan kecelakaan, kebinasaan, kehancuran. Salatnya mereka. Kenapa mereka salat namun mendapatkan kebinasaan dan kehancuran, bahkan sebuah lembah wail neraka? Karena yura'un, tujuan mereka supaya ditengok, supaya ria, dilihat. Dan salat yang seperti ini adalah salatnya orang-orang munafik. Orang munafik di Makkah atau di Madinah? Di Madinah.
Karena di antara ayat ini berbicara tentang salatnya orang munafik, dan orang munafik itu di Madinah, nggak ada di Makkah. Di Makkah terang-terangan, yang membenci Nabi terang-terangan, yang memusuhi Nabi terang-terangan. Kalau memang di dalam hatinya benci, ucapannya pun benci, perbuatannya pun benci. Yang repot itu, yang susah itu, ucapannya manis, hatinya benci. Nah, ini orang munafik. Dan itu di Madinah. Maka jangan sampai na'udzubillah sifat munafik itu ada pada diri kita. Na'udzubillah. Kalau bahasa kita apa? Berwajah berapa? Hah? Berwajah dua. Hah? Bermuka ya, berwajah. Bermuka dua ya. Kalau orang Tanjung Balai bermuko. Bermuka dua. Bermuka dua, yang satu ketika subhan. Tapi jangan pula yang setiap bermuka dua dihukumi munafik, jangan. Tapi di dalam agama. Baik. Maka dari sinilah sebagian ulama memasukkan ini surah termasuk Madaniyah, karena berbicara orang munafik itu di Madinah, enggak ada di Makkah. Sebagian ulama pendapat yang pertengahan, separuh dari surah ini adalah Makkiyah dan separuhnya Madaniyah. Namun kalau kita melihat beberapa penjelasan para ulama atau juga di dalam tafsir para asatidzah, mereka lebih condong menyatakan surah ini adalah surah Makkiyah. Baik. Ahibati fillah. Surah ini menjelaskan bentuk-bentuk yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman, tidak yakin, tidak percaya atas hari pembalasan. Semua yang mulai dari fadzalikal ladzi yad'ul yatim, semua sampai kepada ayat 7-nya seluruhnya berbicara karena mereka tidak beriman, tidak percaya kepada hari pembalasan. Maka ini mudaratnya, ini bahayanya. Bahaya seseorang yang tidak percaya hari pembalasan. Ustaz, ana percaya hari pembalasan, tapi untuk menyantuni anak yatim anak kurang, Ustaz. Ahibati fillah. Ada orang percaya, nah, tapi jangan sampai seolah-olah tidak percaya. Kalau mutlak tidak percaya, mereka orang kafir. Wailul lil mukadzibin. Celakalah mereka yang orang-orang mendusta. Apa yang mereka dustakan? Alladzina yukadzibu. Mereka mendustakan hari pembalasan. Memang mereka benar-benar mutlak tidak percaya adanya hari pembalasan. Ini orang kafir. Tapi ada orang yang percaya, dia percaya setiap tingkah lakunya dia akan dibalas. Percaya dia, yakin
ada hari pembalasan di hari kiamat. Setiap ucapan ada balasan, setiap perbuatan ada balasan. Namun belum nampak pada perbuatannya. Masih polid. Polid bahasa apa ya? Solat masih asal-asalan. Perbuatan ibadah yang dia lakukan riya. Kebaikan yang dia lakukan ingin dipuji. Kalau ketika perbuatan yang baik tidak dipuji, nggak ada respon orang lain, dia marah, dia jengkel. Tapi di dalam keyakinannya dia yakin ada hari pembalasan. Dia yakin. Namun ketika dia melakukan kebaikan, kalau enggak ada memuji dia, ada sesuatu dalam hatinya. Ingin didengar cakapnya, ingin didengar ucapannya, keputusannya. Kalau tidak didengar keputusannya, dia marah, dia jengkel. Subhanallah. Itulah riya. Bahkan lebih halus lagi riya itu adalah melakukan ibadah karena manusia, syirik. Meninggalkan ibadah karena manusia, riya. Jadi yang mana nih Ustaz? Dalam halus. Makanya disebut dengan syirkus shaghir. Syirik kecil. Bahkan sebagian ulama memasukkan syirkul khafi. Hukumnya syirik namun tersembunyi. Itulah riya. Syirkul khafi. Sesuatu yang hukumnya syirik tersembunyi. Riya. Susah riya itu jemaah. Menghilangkannya itu, melawannya itu sulit. Apalagi riya itu penyakit pemabuk atau orang soleh? Orang soleh. Target riya itu orang soleh, bukan pencuri, bukan pemabuk. Nggak ada orang pemabuk riya, tapi orang soleh. Subhanallah. Maka hibati fillah, maka di sini harus sempurnakan keyakinan kita. Kita beriman ada hari pembalasan, beriman yakin seyakin-yakinnya, dan juga akan nampak dari ucapan kita, perbuatan kita, ibadah kita, kebaikan kita, niat kita. Jangan sampai hanya keyakinan saja beriman ada hari pembalasan, namun secara ucapan menganggap dia tidak ada hari pembalasan. Apa maksudnya? Ucapannya yang penting keluar. Apa bahasa kita ini? Asal coplos. Yang penting keluar. Mau sakit hati orang, mau ucapannya dosa, mau ucapannya apapun, yang penting keluar. Ini halnya seolah-olah dia tidak beriman ada hari pembalasan, karena ucapan itu akan dibalas. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Gak ada satu lafaz pun yang keluar, jangankan yang keluar, yang di dalam pun Allah tahu.
Innallaha ya'lamu bima fi sudur. Allah tahu yang di dalam hati kita, Allah tahu. Begitu keluar, dicatat. Makanya orang yang benar-benar beriman, benar-benar yakin seyakin-yakinnya, mulai dari i'tiqadnya sampai kepada pengamalannya, tidaklah dia berucap kecuali yang baik karena dia yakin akan dibalas. Makanya para ulama itu, subhanallah, banyaknya diamnya mereka. Banyak diam. Baik. Maka Allah mengatakan, ara'aita allazi yukadzibu biddin. Tahukah kalian, tahukah engkau, sebagaimana kita sampaikan tadi dari tafsir Syekh Shalih Al-Utsaimin kemarin sudah kita sampaikan, khitab di sana beliau menjelaskan khitab di sini adalah lil umum, untuk umum. Walaupun di sini khitabnya tujuannya kepada Rasul, namun maknanya tujuannya adalah untuk umum. Ara'aita, tadi sini khitabnya kepada Rasul, namun maknanya secara umum kepada manusia. Engkau akan melihat dampak orang yang tidak beriman kepada hari pembalasan. Apa dampaknya? Pertama, fadzalikal ladzi yad'u al-yatim. Disebutkan dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, ay huwal ladzi yaqharu al-yatim wa yadhlimuhu haqqah wa la yut'imuhu wa la yuhsinu ilaihi. Ya Allah, mereka yang dikatakan menghardi anak yatim, ada perbuatan-perbuatan yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir yang termasuk hukumnya menghardik, yadu'. Yang pertama, menyepelekan mereka. Menyepelekan, memandang hina, memandang dengan pandangan yang benci. Harusnya memandang dengan pandangan kasih sayang. Harusnya. Namun karena dia tidak beriman, tidak yakin ada pembalasan, setiap kasih sayang yang dia berikan kepada anak yatim, dia tidak yakin di situ akan dibalas oleh Allah, maka dia tidak menyayangi anak yatim. Sepele. Memandang dengan pandangan sepele. Itu termasuk yadu'ul yatim, menghardik anak yatim. Jadi bukan hanya memukul saja, memukul lebih parah lagi. Makanya menjadi buya yatim itu berat. Menjadi buya pengasuh anak yatim itu berat. Itu berat. Bertetangga dengan anak yatim, ini luar biasa. Kalau nggak kuat iman, keyakinan, berat. Kemarin kita sampaikan anak yatim itu kapan? Sebelum balik. Kalau sudah balik, tidak dihukumi anak yatim. Makanya terkadang ahibati fillah, yang lebih beratnya itu sebelum balik atau setelah balik? Sebelum balik. Terkadang masuk ke rumah kita, terkadang ada buah-buahan kita,
terkadang merusak pagar halaman kita. Itu karena dia belum balik. Ini kalau dipukul kan nanti kena. Subhanallah. Memang benar-benar yakin ada hari balasan. Wallahi jemaah, benar-benar yakin ada hari pembalasan. Baru bisa dia. Kalau tidak, dia akan mencela. Dasar. Nah, mulai mencela. Didengar oleh ibunya, seorang janda yang ditinggal oleh suaminya, sakit hati, 2 double dosanya. Bahkan Nabi mengatakan, membantu armalah para janda itu jihad fi sabilillah. Kenapa senyum-senyum antum? Membantunya enggak mesti dinikahi. Enggak mesti dinikahi. Untuk membantu menyelamatkannya Ustaz. Fi sabilillah ini Ustaz. Enggak mesti dinikahi. Antarkan makanan. Baik. Jadi yang pertama termasuk dihukumi yadu'ul yatim, menghardik. Yang pertama apa? Menyepelekannya. Maka jangan pernah memandang mereka anak yatim dengan pandangan kebencian, kemarahan. Jangan. Sampai menyepelekan, menghardik, mencela. Wajar ahibati fillah, kita katakan sama hati kita, wajar karena mereka kurang kasih sayang. Kurang kasih sayang mereka itu ahibati fillah. Maka jadilah kita seorang bapak yang memberikan kasih sayang kepada mereka sebagai pengganti dari bapak mereka. Udah azan Pak ya? Hah? Daerah mana ya? Makkah. Oh, Syaur Jambi. Semarah apapun kita ahibati fillah, ingat ada ayat ini. Semarah apapun kita, ingat ayat ini. Baik. Ini yang pertama. Maksud dari masuk menyepelekannya masuk dalam kategori menghardik. Yang kedua, wa yadhlimuhu haqqah, menzalimi haknya. Dahulu ahibati fillah, di zaman jahiliyah, anak yatim itu kalau punya harta, mereka ambil hartanya. Jangankan untuk kasih sayang, malah mereka menzaliminya dengan mengambil hartanya. Itu zaman-zaman dulu yang tidak beriman kepada hari pembalasan. Ini sudah parah sebenarnya ini. Bukan hanya menyepelekan lagi, bukan hanya mencela lagi, bukan lagi ini menzalimi haknya. Wala yut'imuhu, tidak mengkasih makannya. Ya Allah, tak dikasih makan, maka termasuk menghardik. Wala yuhsinu ilaihi, tidak berbuat baik kepadanya.
Fahamin ahibati fillah. Berarti sudah bisa kita amalkan ayat ini, satu ayat ini. Maka perlu ahibati fillah kita cek di kampung kita mana anak yatim. Perlu kita cek itu. Kita antarkan makanan kepada mereka, kita kasih uang jajan kepada mereka. Kalau ada misalnya baju-baju kita kasih, kita belikan. Apalagi lebaran, ya Allah, tak terbayang ahibati fillah, mereka lebaran tak punya ayah, tak terbayang. Bahkan lebaran gak ada yang membelikan makanan, gak ada yang membelikan pakaian kepada mereka. Yang lebih parah lagi, kita sudah tidak memberi, malah menyepelekan mereka. Auzubillah. Ada memang anak yatim tu agak bahasa kitanya bahasa nakal, ada. Tapi ada juga anak yatim tu bagus orangnya, baik orang. Ada yang bagus, yang baik orangnya, yang sopan orangnya, luar biasa. Baik. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua, Allah mengatakan, kita lanjutkan ayat kedua, ayat yang berapa? Ketiga ya. Ayat yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Udah azan? Bukan jambi lagi kan? Bukan jambi lagi. Ini sudah kandis sudah deh. Sudah kandis sudah. Baik. Kita azan dulu. InsyaAllah ba'da isya kita lanjut insyaAllah beberapa menit. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir kita. Kita sudah mengambil ayat yang kedua. Kemudian Allah melanjutkan di ayat yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Arti wala yahuddu يعني لا يحث الناس. Arti la yahuddu yaitu la yahussun nas, la yahussun nas, tidak mendorong. Tidak ada dorongan untuk memberi ta'am, makanan kepada miskin. Tidak ada dorongan, tidak ada keinginan, jangankan untuk mendorong manusia, menganjurkan manusia, dirinya sendiri pun tidak ada dorongan untuk memberi ta'am. La yahuddu ala ta'am. Tidak ada dorongan untuk memberi makanan.
Tidak ada keinginan untuk memberi makanan. Tidak ada anjuran pada dirinya untuk memberi makanan kepada miskin. Kalau miskin dianjurkan, maka fakir lebih dianjurkan. Karena kondisi fakir lebih parah daripada miskin. Kalau miskin cukup, tapi kalau fakir kurang, tak cukup. Berarti yang tercela adalah memang tak mau memberi. Maka tidak termasuk di dalam ayat ini ada keinginan untuk memberi tapi tak sanggup. Maka tidak termasuk dalam ayat ini. Ketika dia berjumpa dengan fakir miskin, atau memang saudaranya fakir miskin, kerabatnya fakir miskin, dia ingin sekali membantu mereka, tapi dia pun termasuk di dalamnya. Bagaimana ingin membantu, memberi, dia pun tak punya. Maka tidak termasuk di dalam ayat ini. Yang tercela, yang termasuk orang yang mendustakan hari pembalasan adalah dia mampu tapi tidak ada dorongan untuk memberi. Nah, ini baru. Ada nggak gini jemaah? Kita hidup di zaman tidak memperdulikan dua manusia ini, dua golongan ini yang lemah, yatim dan miskin. Kita hidup di zaman ini. Bukan kesolehan seseorang, bukan ketakwaan seseorang yang kita takjubkan saat ini, tapi kemewahan saat ini ditakjubkan. Sehingga walaupun orang itu bukan saleh tapi memiliki kemewahan, banyak manusia takjub. Banyak manusia menghormati, mengagungkan, memuliakannya. Karena punya manusia, karena punya dunia. Adapun orang-orang fakir, adapun orang-orang miskin, jangankan memandang dengan pandangan sebelah, memandang pun tidak. Terkadang belum lagi datang ke rumah sudah buruk sangka. Saudaranya misalnya, alah, mintanya datang ke rumah ini. Subhanallah. Padahal adiknya, padahal abangnya, padahal kakaknya. Subhanallah. Padahal ahibati fillah. Coba kita lihat. Kita lihat di dalam surah Al-Fajr ini. Banyak ayat yang menyatakan tentang menyandungkan antara kalla bal la tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Banyak ayat menyatakan antara menyandingkan antara anak yatim dengan fakir miskin. Di antaranya adalah surah Al-Fajr. Kita lihat, biar tahu kita kedudukan orang miskin itu, yang manusia saat ini memandang dengan pandangan yang lemah, sepele. Padahal di dalam Al-Quran, padahal di dalam Islam memandang mereka pandangan yang memiliki kedudukan. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Adapun manusia diuji,
oleh Rabb-Nya dengan kesenangan, kemudahan, keluasan rezeki. Berarti kemudahan, keluasan rezeki itu ujian atau tidak? Ujian. Sebagaimana ujian dengan sempitnya rezeki. Adapun manusia yang diuji oleh Rabb-Nya, fa akramahu wa na'amahu, diberikan kedudukan, diberikan jabatan, diberikan keluasan rezeki, dimudahkan usahanya, kelapangan rezekinya. Fayaqulu rabbi akraman, Allah, dia mengatakan Tuhanku telah memuliakanku, Tuhanku telah menyayangiku. Kapan dia mengatakan itu? Kalau diuji dengan kesenangan. Wa amma idza mabtalah, dan adapun yang diuji, faqadara alaihi rizqah, dengan sempitnya rizki, fayaqulu rabbi ahanan, maka dia mengatakan Tuhanku menghinakanku, Tuhanku membenciku. Mana lebih afdal, Pak? Orang kaya bersyukur atau orang miskin sabar? Mana lebih afdal? Hah? Oh gitu, Pak ya? Kalau orang kaya bersyukur pantas, kalau orang miskin bersabar, banyak orang kaya tak bersyukur, Pak. Berarti bersyukur itu borat. Hah? Nah, terjadi khilaf, termasuk juga di kalangan para ulama, khilaf di kalangan para ulama. Ketika dia diberikan kemudahan, kemewahan, dia mengatakan Tuhanku menyayangiku. Tapi ketika dia diberikan masalah banyak, kemudian sempit usahanya, subhanallah, dia mengatakan Tuhanku tidak sayang kepada aku, Tuhanku menghinakanku. Apa jawabannya, Pak? Kalla, sekali-kali tidak. Adapun kemewahan menganggap dirinya itulah Allah sayang kepadanya, kalla, tidak. Demikian juga kalau banyak masalah, sempit rezeki, menganggap Allah tidak sayang kepadanya, Allah benci kepadanya, kalla, tidak. Lihat nih, bal la tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Tapi kalian tidak memuliakan anak yatim, tidak menganjurkan diri kalian manusia yang lain untuk memberi makan fakir miskin. Kata para ulama, ana juga ini mendengar penjelasan dari antara asatidzah yang menakjubkan, yang luar biasa. Yang menakjubkan, yang luar biasa. Beliau mengatakan ini berarti menandakan dengan kita meninggalkan yatim dan fakir miskin, ini akan menjadikan bala kepada kita. Yang membuat kita hidup itu susah,
karena kita meninggalkan anak yatim dan meninggalkan fakir miskin. Itu yang membuat kita ini di dalam dada kita ini sengsara. Dan itu beriringan dengan hadis Nabi SAW. Siapa yang orang yang paling bahagia? Tangan di atas atau tangan di bawah? Kalau mengambilnya di atas, tangan di atas lebih bahagia jemaah. Berarti kebahagiaan tersendiri ketika seseorang memuliakan anak yatim dan memuliakan fakir miskin. Kepuasan, kebahagiaan di dalam jiwanya. Memberi. Adapun orang-orang yang hebat, orang-orang kaya, tapi selagi dia menghardik anak yatim, menyepelekan anak yatim, tidak memandang fakir miskin, tidak memberi fakir miskin, wallahi, kalaupun dia memiliki dunia ini, di dalam dadanya itu sempit. Karena dia tidak memuliakan anak yatim. Karena Allah mengatakan, bahagia jemaah ketika kita memberi, mengantarkan. Apalagi kalau kita melihat senyuman mereka dengan kita memberikan harta kita. Ya Allah, bahagia. Mereka bahagia ketika kita antarkan beras. Padahal malam ini mereka tidak bisa makan, tak ada mau dimakan. Tiba-tiba malam itu kita hantarkan beras. Bahagia gak ini mereka jemaah? Bahagia. Kita jauh lebih bahagia dari mereka. Kita jauh lebih bahagia dari mereka. Dan banyak di sana kita keutamaan yang kita peroleh. Dengan perbuatan kita memasukkan bahagia dalam hati mereka. Wallahi, tatkala itu kita lakukan ketika kita meninggal dunia, dengan ikhlasnya dari lisan mereka mengatakan, ya Allah, ampuni dosa si fulan. Ya Allah, rahmati si fulan. Karena dia mengingat jasa kita, ahibati fillah. Padahal dia fakir, miskin dan rajin ibadah. Ini doanya orang yang mustajab, yang luar biasa. Terkadang karena seringnya kita berbuat baik kepada mereka, di dalam doa mereka kita diikutkan atau disebut nama kita. Bahkan diingat kita di dalam sujud mereka, di dalam sholat tahajud mereka, karena sangkingkan bersyukurnya, bahagianya mereka. Makanya Nabi SAW meminta kepada Allah agar diberikan oleh Allah kecintaan di dalam hati Nabi kepada fakir miskin. Karena ahibati fillah, sungguh berat mencintai fakir miskin, berat. Wallahi berat. Yang ada di dalam jiwa kita ini, terbawa dengan jiwa kita ini, tidak suka dengan fakir miskin. Gak ada rasa iba kita dengan mereka, gak ada. Apalagi mereka itu orang-orang soleh. Mereka itu sholat malam. Mereka itu baca Quran. Subhanallah. Maka bahkan di dalam Allah katakan dalam surah An-Nur. Allah katakan dalam surah An-Nur, Allah katakan dalam surah An-Nur ayat 22, ketika Abu Bakar bersumpah tidak memberi kepada Mistah bin Usasah yang merupakan kerabat beliau, karena juga ikut dia ikut
ketika kasusnya Aisyah radhiyallahu anha, hadisul ifki, ketika kejadian atau kisah terfitnahnya Aisyah. Abu Bakar sampai bersumpah tidak memberi lagi karena dia ikut. Mistah bin Usasah ini ikut termakan isu orang-orang munafik di zaman itu. Maka Allah katakan, mereka orang-orang memiliki kelebihan. Bahkan di antara mereka kamu bersumpah tidak memberikan bantuan kepada mereka, tidak memberikan kepada orang-orang miskin, orang-orang yang baru hijrah di jalan Allah, sampai Allah mengatakan, alla tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum, alla tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian menginginkan Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Maka demikian juga ketika kita memberikan bantuan kepada fakir miskin, tidakkah kita inginkan ampunan dari Rabb kita? Makanya Ibrahim bin Adham beliau mengatakan, untuk prinsip dalam hidup ini, prinsip Ibrahim bin Adham dalam kehidupan ini, dia punya prinsip. Apa prinsipnya? Kalau diberikan rezeki akan kukasih sama orang lain, dan kalau tidak diberikan rezeki, aku akan bersyukur kepada Allah. Diberi oleh Allah rezeki, dia memberi. Kalau tidak diberi oleh Allah rezeki, dia bersyukur. Ini prinsip hidup yang luar biasa. Ketika dia diberi, maka dia memberi. Ketika tidak diberi, maka dia bersyukur. Kita kan hanya berhenti pada bersyukur saja. Diberi, bersyukur. Tidak ada prinsip memberi. Kalau Ibrahim bin Adham diberi oleh Allah, dia memberi. Kalau tidak diberi oleh Allah, dia bersyukur. Makanya para sahabat itu Allah jelaskan sifat-sifat mereka adalah ada namanya ithar. Ada namanya ithar. Padahal mereka membutuhkan. Mereka memberi kepada orang lain padahal mereka membutuhkan. Ketika mendahulukan orang lain daripada dirinya padahal mereka sendiri adalah butuh, itu disebut dengan ithar. Ithar. Baik. Anda rasa kita cukup sampai sini? Apa hukumnya memberi kepada orang yang meminta-minta atau pengemis? Bukannya itu kita kayak mendukung atau apa ya, membetulkan untuk meminta-minta. Malahan ada orang yang minta-minta itu jadi mata pencarian uang, sampai-sampai dia lebih kaya daripada orang yang memberi. Nah, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Memang di dalam agama kita melarang kita untuk meminta-minta. Bahkan disebutkan di sebuah hadis yang merupakan ancaman
nanti di hari kiamat mereka tidak memiliki daging. Wajah mereka tidak memiliki daging. Ini menunjukkan mereka tidak punya muka. Mereka tidak punya malu. Apalagi mereka meminta bukan untuk kecukupan kehidupan. Kalau seandainya memang mereka itu benar-benar meminta karena untuk cukup makan saja, terkadang tidak. Terkadang tidak. Bahkan kalau kita lihat berita-berita, dia yang meminta-minta, istrinya 2. Kita yang memberi masih 1. Berarti siapa lebih hebat? Siapa lebih kaya? Dia lebih mampu. Dia bisa mencukupi istrinya 2. Tapi dijadikan dia kerjaan seperti itu. Na'udzubillah. Ini mendapat ancaman di dalam Islam. Enggak boleh. Namun ada di antara orang-orang fakir miskin itu tidak meminta-minta jemaah. Dia merasa malu meminta. Nah, fitrahnya manusia itu meminta itu malu. Itu fitrah. Fitrah yang benar-benar fitrah. Makanya kata Nabi SAW bahwasanya orang yang minta-minta itu tidak punya malu. Terus bagaimana? Lihat orangnya. Siapa yang minta? Kalau meminta masih kuat, apalagi dia meminta dengan apa namanya? Dengan musik. Karena ketika kita beri, dia akan semangat. Begitu pulang dihitungnya, wallah, masya Allah, dapat 500.000 hari ini. Semangat lagi dan untuk minta-minta lagi. Coba enggak diberi. Supaya dengan ketika kita tidak memberikan, kita katakan supaya dia berhenti dari perbuatan ini. Akhirnya dia bekerja. Di zaman Nabi SAW ada yang meminta. Di situ Nabi, di situ para sahabat. Nabi SAW mengatakan, kenapa enggak kerja? Enggak ada kerjaan, enggak ada modal. Maka Nabi SAW mengemparkan kepada para sahabat, siapa yang ingin membuat atau membelikan kampak untuk orang ini supaya dia mencari kayu bakar. Supaya dia menjadi kayu bakar, bekerja. Nabi melarang tuh. Bagaimana sikap kita? Lihat. Kalau dia orang-orang yang masih muda, ketika kita tidak memberi itu, kita katakan ya Allah supaya dia berhenti dari ini, dia bekerja. Masih muda. Tapi kalau subhanallah ada meminta-minta itu jemaah karena terpaksa jemaah. Yang tua-tua renta, anaknya ada anaknya, tapi anaknya subhanallah enggak mengingat. Terkadang dari meminta-minta itu dia bisa makan. Kita berharap rahmat, kita berharap dosa kita diampuni, karena memang kondisi seperti itu dia. Tapi sekarang subhanallah ya, dijadikan bisnis juga ya. Disewa yang tua-tua renta tuh disebar. Nanti ada kumpul satu titik. Subhanallah. Ini karena ketidakfahaman agama. Karena ketidakfahaman agama.
Tapi kita jangan menerusi itu, jangan mencari, menelusuri, jangan ini kan ada agennya ini ya. Enggak usah. Kalau memang betul-betul layak untuk diberi, beri. Tapi kalau misalnya pemuda tadi, apalagi dia model main-main apa, membawakan lagu, musik, dia kasih dosa sama kita. Kenapa kita kasih uang? Dia kasih dosa sama kita. Kita buat dia membuat telinga kita ini berdosa. Jangan dikasih. Ketika kita kasih 1000 pun, nanti dia meminta lagi, itu semangat lagi. Akhirnya subhanallah. Tapi kalau betul-betul layak untuk dikasih, kita kasih, kita berharap mudah-mudahan dia memang membutuhkan. Ini sikap kita ketika ada orang-orang yang meminta. Ini saja hibatul fillah, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah nanti pertemuan akan datang kita masuk kepada ayat yang keempat. Fawailul lil musalli. Agar supaya solat kita itu jangan dibenci, jangan dicela. Solat yang tidak termasuk solat yang tercela, kita insyaallah membahas pada pertemuan akan datang tafsir dari fawailul lil musallin. Ini saja, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.